Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 6 kelas 9 semester 2 halaman 45 sampai 49. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan soalnya terlebih dahulu. Magnet berikut ini yang bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah titik-titik. A. Magnet U, magnet jarum, magnet batang atau D. Magnet ladam. Kita coba kenali dulu soal ini lebih dekat Gen, supaya paham dengan masalah yang perlu dijawab dari soal ini. Pokok masalah pada soal ini adalah menanyakan mengenai apa bentuk magnet yang bekerja secara langsung memanfaatkan medan magnet bumi. Jadi fokus kata kuncinya kita di sini ya berkaitan dengan bentuk atau tipe magnet yang ada di pilihan soal-soal ini Gen. Nah, kalau sudah paham dengan soalnya, yuk langsung kita eksekusi jawabannya. Kalian bisa gunakan rujukan dari halaman 40 buku pegangan IPA kalian. Oke kan? Perhatikan penjelasan berikut ya. Berikut ini adalah gambaran macam bentuk magnet sesuai opsi di soal ini. Jadi ada 4 yang ditampilkan dari soal nomor 1 ini. Jadi kalian sesuaikan aja dengan gambarnya ini. Jadi magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi ini adalah magnet jarum. Hal ini dapat kita lihat pada kompas. Nah, jarum kompas memiliki sumber magnet dan selalu tertarik oleh magnet yang ada di bagian utara dan selatan bumi. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan medan magnet bumi dengan membuat kompas darurat atau kompas sederhana dengan alat atau bahan berupa jarum. Oke kan? Dengan demikian, opsi yang bisa kita pilih untuk soal nomor 1 ini adalah opsi B, yaitu magnet jarum. Kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jadi sini ada ditampilkan sebuah gambar. Jika sebuah magnet batang dipotong, maka keberadaan kutubnya adalah titik-titik. A bagian B tidak memiliki kutub, B bagian A memiliki kutub utara dan selatan, atau C bagian A hanya akan memiliki kutub utara saja, atau D bagian A dan B masing-masing hanya memiliki satu jenis kutub saja. Oke kan, kita pahami dulu soalnya sama-sama. Jadi soal ini cukup jelas kalau kita diminta untuk menganalisis sebuah gambar dan mengetahui apa yang terjadi dengan kutub-kutub magnet jika magnet batang tersebut dipotong. Jadi untuk memahami jawaban dari soal ini, kalian bisa buka buku penjelasannya ada di halaman 9. Dengan menggunakan rujukan dari halaman 9 buku pegangan IPA kalian, maka didapat penjelasan bahwa jika sebuah magnet batang dipotong menjadi berapapun, maka akan terbentuk magnet baru dengan kutub utara dan selatan magnet berada di sisi yang sama dengan posisi potongan batang sama dengan posisi semula. Jadi jika kalian bingung, kalian bisa lihat perumpamaan atau ilustrasi berikut ini Gen. Ya, jadi kalian lihat ketika magnet dipotong, maka sisi kutub magnet yang dipotong ini akan sama persis dengan magnet yang sebelum dipotong. Oke? Dengan demikian opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah yang B. Bagian A ini memiliki kutub utara dan selatan. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ada baterai, kemudian paku yang terlilit yang juga terhubung dengan baterai. Jadi jika sebuah paku dililit oleh kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka peristiwa yang akan terjadi pada paku adalah titik-titik. A. Paku akan meleleh. B. Paku dapat menjadi magnet. C. Paku mampu mengalirkan listrik. Atau D. Paku tidak mengalami reaksi apapun. Bagian kita pahami dulu sedikit tentang soalnya. Ini termasuk soal yang mudah karena masalah yang perlu dipecahkan hanya menentukan peristiwa apa yang terjadi jika paku dililit oleh kawat berarus listrik seperti yang diilustrasikan pada gambar.
Sehingga dari gambar serupa dengan gambar yang ada di halaman 13, maka kita bisa menjawab soal yang satu ini. Adapun untuk penjelasannya, kalian bisa buka di halaman 15 gen. Oke, langsung kita eksekusi jawabannya. Perhatikan gambar dan penjelasan berikut dari buku kalian. Nah, didapatkan bahwa cara membuat magnet dengan elektromagnetik akan membuat magnet elementer pada besi atau baja akan terpengaruh oleh aliran arus searah yang dihasilkan oleh baterai, sehingga menjadi teratur dan mengarah ke satu arah, sehingga besi atau baja akan menjadi magnet dan dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Jadi gambar yang ada ini merupakan cara membuat magnet dengan yaitu memanfaatkan sifat elektromagnetik. Jadi kalian bisa lihat dan pahami penjelasan yang Gen Sukses pakai rujuk ini. Jadi tadi ada istilah magnet elementer, kalian bisa baca juga di sini. Oke Gen, dan perlu kalian ketahui kalau magnet ini bersifat permanen selama bahan tersebut mendapatkan aliran arus listrik. Oke? Dengan demikian, dari uraian tersebut yang akan terjadi pada paku jika dililit kawat berarus listrik adalah paku berubah menjadi magnet. Masuk ke soal nomor 4. Perhatikan soalnya. Di kotak ada campuran serbuk besi dan pasir. Cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir adalah titik-titik. A. Menggunakan magnet. B. Menggunakan kaca pembesar. C. Memanaskan campuran tersebut, atau D. Menuangkan air pada campuran tersebut. Bagian ini termasuk soal yang cukup mudah ya, dan saya kira kalian sudah tentu tahu mana jawaban yang paling benar. Tapi ada baiknya kita bahas sedikit mengenai soal yang satu ini. Oke kan, fokus kita di soal ini adalah menentukan dari keempat opsi ini mana cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dan pasir. Nah, untuk rujukan jawaban, kalian bisa buka di halaman 18 ya, dengan penjelasan sebagai berikut Gen. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang memiliki sifat kemagnetan atau disebut dengan benda magnetik. Ya, ini dipahami ya. Nah, kita tahu bahwa serbuk besi dan pasir merupakan dua hal yang berlawanan atau sangat berbeda jika diukur dengan sifat kemagnetannya, sehingga dapat dipisahkan dengan mudah melalui penggunaan magnet. Nah, di mana besi ini merupakan benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan pasir bersifat diamagnetik, yaitu tidak dapat ditarik oleh magnet. Dengan begitu, serbuk besi akan tertarik oleh magnet dan pasir akan tertinggal karena tidak tertarik oleh magnet. Oke, Gen? Jadi cara yang paling mudah adalah menggunakan magnet. Nah, bagaimana dengan pilihan yang lain? Udah abaikan aja ya, Gen. Kita fokus ke pilihan yang benar aja, karena ini sudah pasti kalian bisa paham dengan pilihan di soal nomor 4 ini. Oke, jika sudah, kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 5. Hewan-hewan berikut yang memanfaatkan kemagnetan bumi untuk melakukan navigasi adalah titik-titik. A. Gurita, B. Kepiting, C. Ikan tuna, atau D. Lobster duri. Oke Gen, ini bisa langsung kita jawab soalnya ya, karena masalahnya sudah sangat jelas dan kalian bisa temukan jawabannya di buku, tepatnya di rangkuman halaman 43. Jadi dapat dijelaskan bahwa salah satu hewan yang melakukan migrasi dengan bantuan medan magnet ini adalah lobster duri. Nah, pada penelitian Lohmann, ketika posisi medan magnet diubah dari posisi semula, lobster duri melaksanakan pergerakan menuju arah medan magnet tersebut. Observasi yang telah dilakukan oleh Lohmann tersebut menerangkan bahwa lobster duri bisa mendeteksi adanya magnet bumi sebagai panduan untuk bermigrasi. Oke, Gen, dengan demikian jawaban yang bisa kita pilih adalah yang D, yaitu lobster duri. Kita masuk ke soal nomor 6 Gen, setengah perjalanan untuk soal yang sesi pilihan ganda ini. Jadi tetap semangat ya. Perhatikan soalnya. Magnet yang kuat akan memisahkan campuran antara titik-titik-titik. A. Emas dan perak. B. Emas dan bismut. C. Besi dan aluminium. Atau D. Tembaga dan bismut. Pegen, soal ini hampir mirip dengan soal sebelumnya di nomor 4 yang kita bahas tadi. Masih berkaitan dengan benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Jadi pokok masalah yang masih dipertanyakan di sini adalah tentang campuran apa yang dapat dipisahkan dengan magnet yang kuat.
Nah, adapun rujukan, kalian bisa buka buku halaman 137. Bagian langsung kita eksekusi soal yang satu ini. Jadi perhatikan juga penjelasan berikut yang ada di rujukan buku halaman 137. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum ini terbagi menjadi dua ya, yaitu bahan magnetik, yaitu ada ferromagnetik dan paramagnetik, serta bahan non-magnetik, yaitu contohnya di sini adalah benda atau bahan diamagnetik. Nah, adapun untuk contoh-contoh dari masing-masing bahan, kalian bisa lihat di penjelasan rujukan tersebut, Gen. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, berdasarkan pembagian benda berdasarkan sifat kemagnetannya, maka benda-benda berikut ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi kalian perhatikan yang di opsi pilihan soalnya, baru kita coba untuk kelompokkan. Nah, emas dan perak ini tidak terpisah karena sama-sama dia magnetik atau tidak tertarik oleh magnet ketika didekatkan dengan magnet ya. Kemudian emas dan bismut ini tidak terpisah juga karena sama-sama benda dia magnetik atau tidak tertarik oleh magnet. Kemudian besi dan aluminium ini dapat terpisah. Nah, di mana besi tertarik karena bersifat ferromagnetik, sementara aluminium ini tertarik lemah atau tidak menempel kuat dan mudah dipisahkan karena bersifat paramagnetik. Kemudian terakhir itu pilihannya adalah tembaga dan bismut. Ini tidak terpisah karena sama-sama benda atau bahan diamagnetik yang tidak tertarik oleh magnet. Jadi secara gamblang, dengan demikian jika kita merujuk pada pilihan jawaban yang ada, maka pilihan yang tepat untuk menggambarkan campuran yang terpisah dengan magnet adalah yang bahan besi dan aluminium, karena kedua bahan ini yang hanya dapat ditarik oleh magnet. Nantinya besi akan tertarik kuat oleh magnet, sedangkan aluminium akan tertarik lemah oleh magnet, sehingga pada akhirnya dapat terpisah satu sama lain. Again, kita bisa pilih opsi C, yaitu besi dan aluminium di antara opsi yang lainnya. Masuk ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada 4 gambar di soalnya. Jadi kita baca dulu soalnya, Gen. Berikut dari keempat gambar tersebut yang menunjukkan jika dua buah magnet didekatkan maka akan saling tolak-menolak adalah gambar yang mana? A1 dan 3, B2 dan 3, C1 dan 4, atau D1, 2, 3, dan 4. Bagian soal nomor 7 ini termasuk soal yang sangat mudah jika kalian paham tentang konsep magnet yang saling tolak-menolak ya, khususnya untuk soal ini. Jadi kalian kalau belum paham, kalian bisa buka rujukan penjelasan di halaman 43. Oke, langsung kita sikat soal yang satu ini. Perhatikan penjelasan berikut, Gen. Anggapannya kita sudah paham dan tahu betul bahwa magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Dua magnet yang didekatkan tentu akan saling tolak-menolak jika sisi magnet tersebut memiliki kutub yang sama atau sejenis. Jika masih bingung, kalian bisa perhatikan ilustrasi yang ada ditampilkan ini, Gen. Jadi, jika kita jabarkan, maka opsi yang ada di soal ini akan digambarkan sebagai berikut, Gen. Jadi untuk gambar 1, karena sisi yang berhadapan atau sisi yang berlawanan adalah sama-sama kutub utara, yang merah ketemu merah ini, maka gambar 1 akan saling tolak-menolak. Kemudian untuk gambar 2, kutub yang berlawanan atau berhadapan ini antaranya adalah kutub utara ketemu dengan kutub selatan, sehingga gambar 2 akan saling tarik-menarik. Begitu pula dengan gambar ketiga, ini hanya terbalik ya. Jadi sisi yang ketemu itu berbeda kutub, yaitu selatan dan utara bertemu, maka akan tarik-menarik. Dan gambar 4, ini sisi yang sama saling bertemu kutubnya, yaitu kutub selatan ketemu dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak. Oke, Gen, dengan demikian opsi yang menunjukkan magnet saling tolak-menolak adalah gambar 1 dan 4. Semoga mudah untuk dipahami ya, Gen. Jika sudah, kita lanjut. Kali ini adalah soal nomor 8. Seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet. Siswa tersebut memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk, dan massa yang berbeda. Dia menggunakan magnet untuk mengangkat klip logam. Cara mengukur kekuatan magnet melalui investigasi yang benar adalah dengan menghitung titik-titik.
A. Massa magnet yang mengangkat klip logam. B. Ukuran magnet yang mengangkat klip logam. C. Jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet. Atau D. Klip logam yang tetap menempel pada magnet. Oke, kita pahami dulu ya soal yang satu ini. Jadi fokus masalah kita adalah menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara menghitung ukuran kekuatan magnet melalui investigasi yang benar. Dan untuk kata kunci supaya kalian tidak bingung, maka bisa kita fokuskan pada menguji kekuatan magnet yang berhubungan juga dengan medan magnet. Oke kan? Adapun untuk rujukan, di buku ini bisa kalian temukan sedikit di halaman 11. Hanya saja kalian tidak menemukan jawaban pastinya ya di halaman tersebut. Sehingga kita perlu menggunakan juga rujukan dari Mbah Google. Oke gen, langsung kita sikat soal yang satu ini. Ketika sebuah magnet didekatkan pada benda logam dari atas, gaya magnet akan melawan gaya berat benda untuk menarik benda ke atas. Oleh karena itu, agar benda dapat terangkat, maka gaya tarik magnet haruslah lebih besar daripada gaya berat benda. Nah, semakin berat benda yang dapat diangkat oleh magnet, maka semakin besar pula kekuatan magnet. Atau bahasa lebih mudahnya adalah semakin kuat suatu magnet, maka semakin banyak benda logam yang dapat ditarik oleh magnet tersebut. Jawaban ini bisa kita pastikan benar dengan menggunakan rumus menghitung kuat medan magnet ya. Dengan rumusnya sebagai berikut gen. Kalian bisa baca di sini dijelaskan keterangannya hanya ada kuat medan, jarak titik dari kawat, kuat arus listrik dan konstantanya. Jadi dari rumus ini dapat dilihat bahwa massa dan ukuran magnet tidak mempengaruhi kekuatan magnet. Maka untuk menilai kekuatan magnet yang benar adalah dengan menghitung jumlah klip yang diangkat oleh magnet tersebut. Adapun untuk pilihan yang D, ini tidak bisa mengukur sebesar apa kuat magnet karena hal lamanya menempel benda tergantung jenis benda tersebut berdasarkan sifat kemagnetannya. Again, ini soal untuk nomor 8 ya. Jadi semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor 9. Peralatan berikut yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik adalah titik-titik. A. Kipas angin, B. Jam tangan, C. Lampu listrik, atau D. Kompor listrik. Oke kan, ini termasuk soal yang mudah, jadi langsung kita jawab saja dengan menggunakan rujukan di halaman 43. Karena kata kuncinya untuk menjawab soal ini adalah induksi elektromagnetik, maka dari baiknya kita paham dulu tentang apa itu induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Nah, penggunaan elektromagnet yang sering dipakai ini adalah bel listrik, relay, motor listrik, dan alat ukur listrik. Pada motor listrik, energi gerak diperoleh akibat elektromagnet. Saat inti besi menjadi magnet, terjadi gaya tarik-menarik serta tolak-menolak. Nah, gerakan inilah yang memutar motor listrik. Nah, salah satu alat yang bekerja menggunakan motor listrik ini adalah kipas angin. Karena bagian pada kipas angin yang memanfaatkan elektromagnetik adalah pada bagian motor listriknya. Dengan begitu kita bisa pilih opsi yang A, yaitu kipas angin. Oke kan, ini untuk jawaban singkat dari soal yang nomor 9 ini. Kita lanjut. Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini, gen. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini disediakan 3 buah gambar yang mungkin keterangannya tentu berbeda ya kalau kalian perhatikan. Dan untuk soalnya yang ditanyakan adalah arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh titik-titik. Jadi di soal ini rumusan masalahnya sudah cukup jelas ya, yaitu menanyakan tentang arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh apa. Jadi kita bisa gunakan rujukan di gambar di soal nomor 10 ini. Adapun untuk rujukan penjelasan tambahan, kalian bisa temukan di halaman 30 yang seperti yang sudah ditampilkan ini. Itu pun jika sudah mengerjakan tugasnya. Atau jika belum, kalian bisa menggunakan Mbah Google kan. Oke, kita coba jawab soal yang satu ini. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu galvanometer dan apa hubungannya dengan magnet. Oke kan? Galvanometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Lantas apa hubungan galvanometer dengan magnet? Nah, perhatikan penjelasan berikut sehingga kalian
paham dengan ilustrasi gambar di soal ini, Gen. Ketika sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan, jadi kumparan ini maksudnya lilitan itu ya. Nah, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kan ada yang ke kanan jarumnya, ada yang ke kiri, bahkan ada yang ke tengah. Nanti kita bahas juga. Nah, bergeraknya jarum galvanometer menunjukkan bahwa magnet yang digerakkan keluar dan masuk pada kumparan menimbulkan arus listrik. Again, sedikit kalian juga harus pahami penjelasan berikut bahwa arus listrik bisa terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat yang namanya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Nah, arus listrik hanya timbul pada saat magnet bergerak. Jika magnet diam seperti di gambar yang C ini, maka di ujung kumparan tidak terjadi arus listrik dan jarum galvano akan tetap diam di tengah. Jadi kalian perhatikan gambar C, tidak terjadi apa-apa ketika magnetnya diam. Maka dapat diketahui bahwa GGL induksi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kecepatan perubahan medan magnet, banyaknya lilitan, dan kekuatan magnet. Untuk opsi A dan C, pada soal ini bisa kita abaikan, Gen, karena jumlah lilitannya sama kalau kalian hitung, dan tidak jelaskan jumlah perbandingan waktu antara perlakuan, sehingga sisa 2 pilihan lagi. Nah, Gen sukses lebih condong ke pilihan opsi yang B, yaitu besar medan magnet. Walaupun ini pilihan yang sulit ya, Gen. Hal ini karena timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam kumparan. Ini terjadi apabila kumparan itu berada di dalam medan magnetik yang kuat, medannya berubah-ubah terhadap waktu. Adapun untuk yang opsi D, karena bukan termasuk faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, dan juga tidak ada perbedaan kutub magnet yang dimasukkan, arah panah tersebut menunjukkan magnet masuk dan magnet keluar, maka Gen sukses tidak memilihnya. Again, dengan begitu opsi yang Gen sukses pilih adalah yang B, besar medan magnet. Ini pilihan Gen sukses ya. Kalau kalian misalnya mau pilih D juga ya nggak apa-apa. Barangkali pilihan ini bisa kalian remukkan atau diskusikan dengan guru kalian jika diperlukan. Oke? Kita sekarang masuk ke soal esai, Gen. Nah, di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama, yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya, Gen. Biar Gen sukses makin semangat lagi ngejelasinnya. Jika sudah, kita lanjut. Jadi untuk soal pertama di sesi esai ini adalah sebagai berikut. Sebatang magnet dipotong seperti pada gambar di bawah. Tuliskan simbol U, ini utara, dan S selatan pada kotak untuk menunjukkan kutub dari ujung yang dipotong. Baik, Gen, ini termasuk soal pembuka yang cukup mudah untuk di sesi soal esai ini. Jadi Gen sukses kira untuk rumusan masalahnya tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Jadi jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, maka hal yang perlu diperhatikan adalah konsep dari sifat magnet yang ada 2 itu, apakah saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Adapun untuk penjelasannya kalian bisa temukan di halaman 9. Again, langsung kita eksekusi soal yang satu ini. Perhatikan penjelasan berikut dari soal dan kalian bisa temukan penjelasan ini di halaman 9. Dan perhatikan juga ilustrasi yang Gen sukses buat setelah ini ya. Kondisi awal magnet sebelum dipotong pasti akan memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, seperti yang kalian lihat pada gambar di soal juga. Nah, tentu muncul pertanyaan kenapa U atau utaranya di sebelah kiri dan S atau selatannya di sebelah kanan. Ini bisa kita perhatikan di keterangan pada gambar soal sudah sangat jelas ya, Gen. Jadi kita bisa ikutin keterangan yang ada ini. Jadi ini adalah kondisi awal sebatang magnet sesuai yang digambarkan di soal nomor 1 ini. Kemudian magnet dipotong menjadi 2 bagian dan gambar inilah yang kita lihat di soal ini, Gen. Nah, keterangan awalnya kan sebatang magnet dipotong menjadi 2 bagian. Maka seperti ini kondisinya. Kita lanjut sesuai hal yang ditanyakan di soal, maka kita harus pahami dulu konsepnya, Gen. Kalau sebuah magnet batang dipotong menjadi berapapun, maka akan terbentuk magnet baru dengan kutub utara selatan magnet berada di posisi yang sama dengan posisi potongan batang seperti posisi semula sebelum dipotong. Jadi tidak ada perbedaan mengenai di mana letak antara
kutub utara dan selatannya, apakah di sebelah kanan atau kiri, atau tertukar kiri atau selatan. Nah, ini pokoknya sama persis dengan sebelum dipotong. Jadi dengan begitu kita bisa menuliskan kondisi akhir potongan magnet batang ini adalah sebagai berikut. Jadi ini kutub dari masing-masing potongan magnet sudah sesuai dengan magnet awal sebelum dipotong. Dan ini juga sudah sesuai dengan konsep sifat magnet tadi yang di atas. Oke kan? Jadi ini adalah jawabannya. Semoga bisa dipahami. Jika sudah, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 2. Gambar berikut menunjukkan jarum kompas dengan label utara dan selatannya. Kompas tersebut diletakkan di dekat sebuah magnet batang seperti gambar di bawah. Gambarkan jarum kompas pada lingkaran di atas dan beri label kutub utara dan selatannya. Jelaskan jawabanmu menggunakan pengetahuanmu tentang magnet. Bagian, apa kalian bingung dengan soal ini? Pusing mikirin maksud soalnya gimana? Tenang Gen, ini termasuk soal yang cukup mudah karena kita hanya diminta untuk menggambarkan bagaimana kondisi jarum kompas ketika didekatkan dengan magnet batang. Jadi inti soalnya itu kita disuruh gambar kondisi jarum kompasnya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Kalian bisa gunakan konsep sifat magnet yang ada dua itu, yaitu antara tarik menarik atau tolak menolak. Jadi kita masih gunakan rujukan dari halaman 9 seperti yang ditampilkan ini. Jadi pada intinya kutub-kutub magnet yang sejenis akan saling tolak menolak dan kutub magnet berlawanan jenis akan saling tarik menarik. Dengan demikian ketika kompas didekatkan dengan magnet, maka ujung jarum kompas akan mengarah ke sisi magnet dengan kutub yang saling berlawanan. Seperti pada gambar di bawah, kutub selatan kompas berdekatan dengan kutub utara magnet. Ini sesuai dengan konsep di mana kutub magnet yang berlawanan jenis akan saling tarik menarik. Kutub selatan magnet yang ada di jarum kompas akan menunjukkan pada kutub utara magnet batang. Sebaliknya ya, ini jika kondisinya diputar, maka kutub utara jarum kompas akan menunjuk kutub selatan magnet. Oke kan? Ini cukup mudah ya. Jika sudah dipahami, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagian ini adalah soal nomor 3. Perhatikan penjelasan dari soalnya. Gambar berikut menunjukkan peristiwa yang akan terjadi pada 3 magnet ketika ketiga magnet tersebut diletakkan berdekatan pada sebuah pensil. Jadi kalau kalian bingung ini maksudnya gimana, gambar ini adalah pensil yang tengahnya ini dimasukkan dengan magnet ya. Jadi magnetnya ini memiliki bolongan di tengahnya ya, seperti halnya cincin gitu ya. Jadi kalau bingung gambarnya ya kira-kira gambarannya tadi yang seperti Gen sukses jelaskan ya. Jadi jangan bingung kenapa ada magnet di tengah-tengah pensil ya. Oke, lanjut. Magnet X dan Y ternyata bergerak sampai bersentuhan. Tetapi malahan magnet Y dan Z kalau kalian lihat ini tetap terpisah. Jadi jelaskan mengapa magnet X dan Y dapat bersentuhan dan jelaskan pula mengapa magnet Y dan Z tetap terpisah. Bagian ini masih soal yang mirip atau sama seperti soal nomor 1 dan 2 yang barusan kita bahas sebelumnya. Konsep yang kita gunakan masih tentang sifat magnet, tarik-menarik atau tolak-menolak. Sehingga kembali kita gunakan rujukan dari halaman 9 tadi. Oke, di sini ada 2 soal, jadi kita bisa jawab satu persatu. Perhatikan penjelasan berikut. Dari ilustrasi ini kita bisa jawab soal A dan B ini kan. Jadi untuk soal A, mengapa magnet X dan Y dapat bersentuhan? Maka jawabannya hal ini karena kutub X dan Y yang saling bersebelahan atau saling berhadapan ini berbeda atau berlawanan jenisnya. Sehingga kedua magnet ini saling tarik menarik. Adapun untuk soal B, mengapa magnet Y dan Z tetap berpisah? Hal ini karena kutub magnet Y dan Z yang saling bersebelahan atau saling berhadapan ini sama atau sejenis sehingga kedua magnet ini saling tolak menolak. Gimana? Mudah kan Gen? Yang penting kalian paham konsepnya. Oke? Masuk ke soal nomor 4. Dayu memiliki 2 batang logam. Dia tahu batang logam 1 merupakan magnet. Pertanyaannya, bagaimana Dayu menggunakan batang logam 1 untuk mencari tahu jika batang logam 2 adalah magnet? Pertanyaan kedua, apa yang seharusnya Dayu amati jika batang logam 2 merupakan magnet? Bagian,
masih soal dengan konsep yang mudah karena ya lagi-lagi masih berkaitan dengan konsep sifat magnet seperti yang dibahas di ketiga soal esai sebelumnya. Jadi secara sederhana di soal ini menanyakan tentang bagaimana menentukan sebuah batang logam itu magnet atau bukan dengan bantuan magnet. Dan tentu caranya cukup mudah dengan kita menggunakan konsep sifat magnet yang tertulis di gambar atau rujukan halaman 9 serta gambar ilustrasi yang ada ini. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini Gen, karena kita akan jawab satu persatu soal ini. Untuk soal A, cara mencari tahu jika batang logam 2 adalah magnet dengan bantuan magnet. Caranya adalah dengan mendekatkan batang 2 ke batang 1. Cara ini dilakukan dengan menguji ujung-ujung batang 2 ke batang 1. Jika salah satu ujung batang 2 menolak ujung batang 1, maka dapat dipastikan batang 2 adalah magnet karena hanya kutub magnet yang sama jenisnya yang saling tolak menolak. Kemudian untuk soal B, hal yang perlu diamati pada batang logam 2. Hal yang perlu diamati adalah tentang gaya tolak menolak kutub magnet yang sejenis. Kenapa gaya tolak menolak yang perlu diperhatikan? Kalau benar memang logam 2 ini magnet, hal ini sebab gaya tarik benda tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bahwa benda tersebut magnet atau bukan. Karena benda ferromagnetik pun ya juga akan tertarik magnet. Contohnya ya, paku dapat tertarik oleh magnet. Tapi paku kan tidak bisa dikatakan magnet murni karena paku tidak menempel satu sama lain dengan paku yang lainnya secara langsung. Dengan begitu, hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah gaya tolak menolak antar benda atau logam sehingga diketahui logam ini benar-benar magnet atau bukan. Again, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Kita masuk ke soal esai terakhir ini Gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Jelaskan bagaimana prinsip kerja kereta maglev. Baik Gen, untuk soal terakhir ini cukup mudah dipahami pertanyaannya. Jadi bisa langsung kita jawab dengan rujukan dari halaman 38. Perhatikan penjelasan berikut. Jadi kereta maglev ini dalam bahasa Indonesia berarti kereta levitasi magnetik. Nah, levitasi ini artinya melayang ya. Jadi kereta ini merupakan kereta yang melayang atau kereta terbang ya. Jadi maglev adalah sistem transportasi kereta api yang menggunakan 2 set magnet untuk menggerakkan gerbong kereta. 1 set untuk mengangkat kereta ke atas lintasan, kemudian set lain untuk memindahkan kereta yang terangkat ke depan dengan kecepatan tinggi. Jadi pada dasarnya prinsip kerja kereta maglev ini adalah menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet sehingga dapat tercipta gaya angkat dan juga propulsi atau dorongan di sepanjang jalur pemandu saat kereta bergerak yang dibantu oleh gaya dorong yang dihasilkan oleh motor induksi. Jadi ada 2 yaitu dengan prinsip kerja gaya tolak magnet dan juga dorongan ke depan oleh motor induksi. Jadi dorongan ke depan dapat dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dengan mesin induksi yang juga menghasilkan medan magnet di dalam keretanya. Oke Gen, ini untuk jawaban dari soal nomor 5 ini. Semoga bisa dipahami. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi bab 6 kelas 9 semester 2 halaman 45 sampai 49 ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen Sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.